Halo teman-teman, selamat datang di Cinemapedia. Kali ini saya akan merangkumkan sebuah film berjudul Quick yang dirilis pada tahun 2011. Bagi Anda yang suka film bergenre komedi, film ini sangat cocok untuk Anda tonton secara utuh. Film ini menceritakan tentang petualangan seorang kurir bernama Gisu yang mengantarkan sebuah paket misterius. Seperti apa ya kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan adegan balapan motor liar oleh sekelompok geng motor. Geng tersebut diketuai oleh Han Gisu, pria tampan yang memiliki sifat yang dingin. Gisu membonceng seorang wanita parubaya. Di belakangnya ada seorang wanita dengan noda eyeliner bekas air mata di wajahnya, berusaha mengejar Gisu. Ia adalah Chun Sim. Chun Sim rupanya adalah pacar Gisu. Ia menangis kecewa karena Gisu telah mengkhianatinya dan pergi dengan wanita lain. Di belakangnya lagi ada seorang lelaki dengan mengendarai motor delivery pizza mengejar Chun Sim. Ia adalah Kim Myung Sik. Myung Sik rupanya menaruh hati pada Chun Sim, namun tidak pernah terbalas. Aksi kejar-kejaran tersebut menimbulkan tabrakan antara beberapa mobil dan truk. Hampir saja Chun Sim menjadi korban, namun ia akhirnya berhasil lolos. Scene kemudian beralih ke beberapa tahun ke depan, di mana Gisu telah beralih profesi sebagai kurir pengantar pesan. Masih dengan ciri khas lamanya, mengendarai motor, yang kini sudah lebih bagus daripada sebelumnya. Ia mempunyai rekan kerja sekaligus sahabat bernama Park Dal-yong yang bertugas di base camp sebagai penerima order pesanan. Myung Sik kini juga telah beralih profesi menjadi seorang polisi lalu lintas. Saat Gisu baru saja mengantarkan paket ke sebuah gedung, tiba-tiba saja gedung tersebut meledak. Gisu diinterogasi sebagai saksi, namun langsung dipulangkan karena para polisi sibuk untuk mencari tersangka pelaku pemboman. Akhirnya Gisu dicurigai sebagai pengantar bom setelah para polisi mengecek CCTV gedung. Gisu sampai di tempat penjemputan selanjutnya. Ia menaruh helm dan paketannya di motor. Tanpa sepengetahuan Gisu, helmnya telah ditukar oleh seseorang. Kini tugasnya adalah mengantar seorang idol girl band yang ternyata adalah Chun Sim. Mereka harus bergegas agar sampai di konser tepat waktu. Karena hanya ada satu helm, Chun Sim memakai helm milik Gisu. Tiba-tiba, Gisu mendapat telepon dari pria misterius. Ia memberitahukan bahwa helm yang dipakai Chun Sim adalah bom. Orang itu menyuruh Gisu untuk mengikuti perintahnya. Gisu yang tidak percaya hanya memaki. Namun, orang itu mengancam akan mengebom helm asli Gisu yang diletakkan di atas mobil di parkiran. Helm Gisu pun meledak. Gisu akhirnya mengikuti instruksi dari sosok misterius itu. Gisu dilarang melepas helm dan ponsel tidak boleh berjauhan lebih dari 10 meter, serta tidak boleh membuatnya marah atau helm itu akan diledakkan. Dalam waktu 30 menit, Gisu harus mengantarkan sebuah paket tepat waktu. Di ruang tunggu konser, semua personel girl band dan sang manajer kalang kabut menunggu kedatangan Chun Sim. Padahal sebentar lagi giliran mereka untuk tampil. Sesampainya di tempat konser, Chun Sim langsung bergegas lari naik ke atas panggung dan mulai ikut menari dengan anggota yang lain dengan masih menggunakan helm. Gisu dan Chun Sim panik karena mereka harus mempertahankan jarak agar tidak lebih dari 10 meter. Chun Sim segera dibawa oleh rombongan untuk tampil ke lokasi kedua.
Namun tidak ada waktu lagi karena Gisu harus segera mengantarkan paket. Gisu pun berusaha menculik Chonsim. Chonsim akhirnya berhasil melompat ke motor Gisu. Setelah Gisu mengantarkan paketnya, timer pun berhenti sehingga helm tidak akan meledak. Namun ternyata paket yang diantar Gisu itu adalah bom juga. Gisu dan Chonsim berusaha lari menghindar dari ledakan. Myung-sik terkejut saat mengetahui bahwa orang yang sedang dikejar polisi adalah Gisu dan Chonsim. Ia meminta agar dirinya lah yang bertugas untuk menghadapi Gisu. Sepertinya Myung-sik punya dendam pribadi pada Gisu di masa lalu. Scene kemudian memperlihatkan masa lalu di mana Myung-sik sedang berusaha menggoda Chonsim dengan style seorang biker. Tak lama, Gisu datang menyelamatkan Chonsim. Ia kemudian menghajar Myung-sik dan gengnya hingga membuat Chonsim terpana. Scene kembali ke masa kini. Gisu harus mengantarkan paket ke tempat selanjutnya. Di belakangnya, polisi mengejar. Myung-sik dan anak buah geng lamanya juga ikut mengejar. Namun sayangnya, Gisu terkepung di sebuah parkiran rooftop. Gisu berusaha menjelaskan tentang helm bom yang dimilikinya. Namun si pria misterius mengancam akan meledakannya jika Gisu terus mengoceh. Gisu pun nekat melarikan diri mengendarai motornya dari atap ke atap, gedung ke gedung. Ia menuju ke tempat pengiriman selanjutnya yang ternyata adalah restoran kerang. Si pria misterius ternyata menyuruh Gisu untuk makan di sana. Mereka makan sampai Chonsim mabuk. Saat mabuk, ia tidak sadar menjauh dari Gisu yang membuat alarm tanda meledak berbunyi. Gisu pun mengejar Chonsim. Chonsim teringat tentang masa-masa indahnya bersama Gisu. Sampai suatu hari, ia melihat Gisu sedang bermesraan dengan seorang wanita. Hal itulah yang membuat Chonsim menangis dan berusaha mengejar Gisu di awal film tadi. Myung-sik berusaha menenangkan Chonsim. Namun, Chonsim masih tetap mengharapkan Gisu kembali. Gisu memohon pada pria misterius untuk membiarkannya memakai helm, dengan maksud agar tidak melukai Chonsim. Helm pun berhasil dilepas dan Gisu meminta Chonsim pergi. Chonsim pun pergi begitu saja, padahal Gisu berharap Chonsim tidak benar-benar pergi dan tetap mendampinginya. Chonsim yang tersipu akhirnya menyetujuinya. Aksi kejar-kejaran pun terus berlanjut antara Gisu, polisi, dan juga Myung-sik dan gengnya. Sampai akhirnya di sebuah terowongan Gisu terkepung. Namun dengan kemampuan super balapannya, ia berhasil lolos dengan melintasi dinding terowongan. Tujuan selanjutnya adalah sebuah mobil. Mobil pun meledak sesaat setelah Gisu meninggalkannya. Polisi terus mengejar Gisu. Namun tiba-tiba berbalik karena diperintahkan oleh ketua polisi untuk ke bandara, ke tempat tersangka utama pengeboman berada. Situasi menjadi berbalik. Kini Gisu yang mengejar para polisi agar helm yang ia pakai bisa dilepas. Chonsim diculik oleh pria misterius. Ia dipakaikan bom di badannya dan akan dimasukkan ke dalam kereta bandara menuju Seoul. Jika kereta berhenti sebelum sampai di Seoul, bom akan meledak. Bom itu beresiko meledakkan banyak orang di dalam kereta. Gisu menghubungi detektif untuk meminta tolong. Akhirnya mereka telah sampai di bandara, namun sayangnya kereta telah berangkat. Gisu pun segera mengejar dengan motornya. Di dalam kereta, Chonsim yang tangannya terborgol malah dikerumuni oleh anak-anak yang ingin meminta tanda tangan. Frustasi untuk menjelaskan, akhirnya ia membuka jaketnya. Tereksposlah bom yang ada di badannya. Semua orang akhirnya lari ketakutan. Chonsim berusaha melepaskan borgol di tangannya. Ia juga menahan kaki si pria misterius yang ternyata bernama Jung In Hyuk.
agar ia ikut meledak bersamanya. In Hyuk hendak menembak Chon Sim sebelum akhirnya Gisu berhasil memecahkan kaca kereta dan berhasil masuk ke dalam. Terjadilah perkelahian yang sengit antara Gisu dan In Hyuk. Para polisi kebingungan untuk menyelamatkan para warga di kereta, karena jika kereta berhenti, bom akan meledak. Di tengah perkelahian, akhirnya diketahui bahwa alasan In Hyuk mempermainkan Gisu karena dulu In Hyuk beserta anak dan istrinya sedang berkendara di dalam mobil, sampai tiba-tiba mobilnya mengalami kecelakaan yang menyebabkan anak dan istrinya meninggal dunia. Penyebab kecelakaan itu adalah Gisu yang sedang kebut-kebutan. Kesenangan satu orang bisa menjadi penderitaan bagi orang lain. Chon Sim berhasil menembak In Hyuk. In Hyuk yang hampir sekarat membuang remote pengendali bom keluar kereta. Chon Sim dan Gisu kebingungan menghentikan bom dan juga melepaskan borgol. Gisu memberitahukan Myung Sik dan detektif bahwa ada pemicu bom yang dipasang di sebuah jembatan yang dilewati oleh kereta tersebut. Myung Sik langsung bergegas menuju jembatan yang dimaksud, dan Gisu diminta untuk menghentikan kereta. Ternyata sang masinis sudah tewas. Gisu pun akhirnya berusaha melepaskan gerbong masinis dan gerbong penumpang. Para penumpang berhasil dievakuasi. Namun, Gisu dan Chon Sim masih terjebak borgol di gerbong depan. Gisu mencoba mencari kunci di saku In Hyuk dan akhirnya ia mendapatkannya. Di lain sisi, Myung Sik ternyata salah memotong kabel pemicu sehingga membuat timer bom pun aktif. Borgol dan semua bom berhasil terlepas dari tubuh Chon Sim. Waktu kini hanya tersisa 30 detik lagi. Chon Sim dan Gisu nekat terjun bebas ke sungai tepat sebelum kereta tersebut meledak. Scene kemudian beralih pada para polisi yang berusaha melepas helm Gisu. Suasana sangat ricuh. Myung Sik pun berusaha menjauhkan Chon Sim dari Gisu. Tiba-tiba muncul wanita selingkuhan Gisu dulu yang mencoba menolong Myung Sik yang terkena pukulan Chon Sim. Chon Sim menyadari bahwa aksi perselingkuhan itu didalangi oleh Myung Sik. Myung Sik menjelaskan bahwa Gisulah yang memintanya melakukan hal tersebut karena merasa dunia mereka berbeda. Gisu menginginkan Chon Sim memiliki masa depan yang lebih baik tanpa dirinya. Bom di helm gagal dilumpuhkan. Para polisi menyerah dan berusaha menyelamatkan diri. Sedangkan Chon Sim berusaha melepaskan helm dari kepala Gisu. Helm akhirnya berhasil terlepas dan ternyata tidak ada ledakan apapun. Chon Sim dan Gisu pun berpelukan kegirangan. Scene kemudian beralih ke anak kecil yang sedang memungut sebuah remote, yang ternyata adalah remote control bom yang tadi dibuang oleh In Hyuk. Remote dipencet dan seketika helm Gisu pun meledak. Dan film pun selesai. Terima kasih ya sudah menonton film ini sampai selesai. Semoga Anda semua terhibur. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.